Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 1 Ibnu Haisam. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, nih BK akan mengasih tip, dan di buku teman-teman juga udah ada 4 tip untuk menjaga kesehatan mata. Ya, yang pertama, kita menjaga kesehatan mata itu, kalau yang di buku teman-teman itu ada 4 ya, tapi Bu Eka punya tambahannya. Yang pertama apa? Kita tidak boleh membaca sambil berbaring ya. Nah, terus tidak boleh membaca, jarak bukunya tuh nggak boleh seperti ini nih, harus 30 cm dari buku kita nih, nggak boleh sambil berbaring, nggak boleh sambil jarak bukunya terlalu dekat seperti ini, itu bisa merusak kesehatan mata kita. Dan yang kedua, saat mata lelah kita harus istirahat. Dan yang ketiga itu membaca harus cukup penerangannya, seperti kita tidak boleh membaca di tempat yang gelap. Karena apa? Membaca di tempat yang penerangannya kurang dan di tempat yang gelap itu bisa merusak kesehatan mata, terus bacaannya tidak kelihatan. Nah, itu tidak dianjurkan ya. Dan yang keempat, kita harus banyak mengkonsumsi makanan seperti sayur dan buahan yang mengandung vitamin A. Dan yang kelima, tadi tambahannya kita tidak boleh membaca itu sambil berbaring, teman-teman, sambil apa ya, berbaring dan sambil nonton TV terlalu nih. Dan untuk menjaga kesehatan lainnya, teman-teman tidak boleh terlalu banyak main handphone terlalu dekat, main komputer terlalu dekat, nonton TV terlalu lama. Akhirnya mata kita lelah dan terus kita tidak ada istirahatnya dan bisa merusak kesehatan mata. Oke. Nah, di menjaga kesehatan mata ini terdapat banyak kata. Teman-teman bisa buka pada halaman 150 di buku kegemaranku tema 1B ya. Nah, di sini ada kata, banyak kata yang kita kenal. Ini namanya nih, teman-teman. Ini namanya jarak, itu kata. Lelah, hijau, cahaya, sayur, vitamin. Apa saja banyak di sini dan bisa kita teruskan ya sambil kita belajar membaca. Nih, contohnya mata, buku, membaca, rusak, dekat, istirahat. Nah, banyak kata. Ini namanya kata. Kalau udah seperti ini bacaannya, seperti ini udah menjadi kalimat. Nah, teman-teman, pada halaman ini kita baca ulang-ulang ya katanya. Mereka akan membuatkan teman-teman contoh nih kata. Contoh di selain dari buku ya. Contoh nih, kursi itu juga kata. Salah ya, bukan kaca. Meja itu kata. Baju itu kata. Nah, dari kata-kata tersebut kita akan berlatih menyusun kalimat pada halaman 151. Menyusun dari kata-kata tadi kita akan belajar menyusunnya ya. Buat kasih contoh selain dari buku ya. Nah, di situ ada latihannya. Di sini ada latihannya ya. Di sini ada latihan. Latihan ini kata-katanya ada 3 kata, 1, 2, 3. 3 kata ini kita akan susun karena kata-kata ini masih belum tersusun atau belum berurutan. Nah, perintahnya di sini adalah susunlah kata berikut sehingga menjadi kalimat. Nah, kalau sudah menjadi kalimat yang benar, mulailah dengan kata yang dicetak tebal nih. Nah, ada cetakannya nih, nanti teman-teman latihan ya. Nah, sebelum teman-teman mengerjakan latihan 3 ini, teman-teman, Bu Eka akan kasih contoh lagi ya. Contohnya nih, ada berapa kata nih? Nih, contoh pertama, kelihatan nggak teman-teman? Di contoh pertama ini ada kata pergi, ada kata terus, yang kedua ada ke, ada pasar, dan ada ibu. Nah, kita akan menyusunnya ya. Kita akan menyusun katanya ini menjadi kalimat. Contohnya, ini kan masih acak nih, belum urutan. Kalau yang ini kita mulai dengan kata yang ada garis bawahnya.
Kalau tadi kita ulangi dengan kata yang tebal. Sesuai perintah ya. Nah, pergi ke pasar ibu. Ini kan belum turutan. Kalau sudah tersusun berarti ini ya. Ibu pergi ke pasar. Kita sesuaikan. Satu lagi, contohnya ada 2. Nih, ada kata pertama yaitu kata buku. Bella membaca. Ini tiga kata ini itu belum tersusun. Kita akan susun. Coba contohnya menyusun ini yang sesuai ya. Bella membaca buku. Nah, kalau kata pertama dijadiin kalimat belum sesuai ya. Nah, teman-teman boleh mencobanya pada halaman 151 ya untuk latihan. Dan jangan lupa dikumpulkan di classroom. Tugasnya dipoto, dikumpulkan di classroom. Ditunggu ya tugasnya di classroom. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu menjalankan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Baiklah, selamat mencoba ya di rumah ya. Jangan lupa untuk meminta bantuan orang tuanya di rumah atau orang yang mendampingi teman-teman selama belajar di rumah ya. Baik, akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.